keadaan sosial masyarakat di Madinah itu terdiri dari suku lain. Nah, terdiri dari suku lain, makanya itu di Madinah itu Rasulullah itu sangat menguntungkan. Karena masyarakat di Madinah itu orangnya nurut-nurut. Jadi kalau suruh masuk Islam. Nah, yang pertama strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama membangun masjid. Membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dipergunakan untuk sebagai tempat ibadah, kegiatan pendidikan, mengajar keagamaan, dan mengadili perkara-perkara yang muncul di masyarakat Madinah. Yang kedua, menciptakan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum kaum Ansor itu kaum yang di Madinah, kaum Muhajirin itu kaum Mekah. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkuat satuan Islam yang ada di Madinah. Yang ketiga, membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini lahir atas perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah 3 strategi Rasulullah SAW, nah, di kaum masyarakat Madinah ini muncul toleransi yang akan dijelaskan oleh teman saya Melati Putri Kusuma. Karena waktunya terbatas. Ya, terima kasih Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena waktu terbatas pula, Ibu langsung ambil kesimpulan saja bahwa yang namanya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan semata-mata Rasulullah ingin mencari suatu keamanan, bukan semata-mata Rasulullah ingin mengembangkan Islam secara mudah. Kenapa? Yang namanya dakwah tidak ada yang mudah. Ketika di Makkah, Rasulullah dengan segala upaya mendahulukan agama Islam ternyata tidak ada persambutan yang baik, maka Rasulullah atas perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan hijrah di Madinah pun Rasulullah tidak berjalan mulus. Artinya apa? Banyak rintangan dari perjalanan menuju Madinah maupun melawan orang-orang kafir yang berada di Madinah. Tetapi Rasulullah punya strategi. Strateginya apa? Yang pertama adalah beliau mendirikan masjid. Masjid ini adalah sebagai benteng utama semua permasalahan seperti tadi Raffi jelaskan. Masalah pendidikan, masalah muamalah, syariah dan lain-lainnya semua dituntaskan di masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tujuannya seperti apa? Tidak ada lagi perbedaan. Kamu orang Makkah, saya orang Madinah. Kamu pernah tinggal di Makkah, saya orang asli Madinah. Ini adalah tujuan Rasulullah. Selama kita mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita adalah bersaudara. Jadi, walaupun kamu bukan keponakan ibu, bukan anak ibu, kamu adalah saudara ibu. Saudara apa? Saudara seagama. Yang terakhir adalah yang Rasulullah lakukan adalah membuat Piagam Madinah supaya apa? Toleransi beragama. Ingat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu yang agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ini adalah membuktikan bahwa apa? Ada yang namanya toleransi dalam Islam. Kalian tidak masalah bersahabat dengan orang muslim yang selama tidak merusak akidah. Ya, yang terakhir, Rasulullah pun tidak begitu mulus karena yang namanya kaum kafir dari Quraisy masih penasaran. Maka terjadilah 3 perang besar. Yang pertama adalah Badar, yang kedua adalah Uhud, dan yang ketiga adalah Khandaq. Sampai di sini paham? Paham. Ya, karena waktu terbatas, untuk PR di rumah kalian cari sebuah cerita tentang perjalanan seseorang. Bukan Rasulullah ya, tetapi seseorang yang menghijrahkan dirinya. Hijrah di sini kan apa? Bukan hijrah secara batin atau secara lahir, tapi juga secara batin. Yang sebelumnya dia adalah orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Kalian PR di rumah dalam bentuk sebuah makalah. Dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan